Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang pada mata kuliah pemrograman framework. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan bahas terkait dengan CRUD pada kode igniter. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sampaikan terkait dengan teori dasar mengenai CRUD ya pada CIE 3 atau kode igniter 3. Nah, di sini tentunya kita akan terlebih dahulu membahas apa itu CRUD. Nah, CRUD itu adalah terdiri dari CRID, ya, C-nya adalah CRID, kemudian R-nya adalah read, lalu U-nya adalah update, lalu D-nya adalah delete. Nah, tentunya keempat komponen ini yang memang dasar sekali di dalam pemrograman komputer, khususnya di pemrograman web berbasiskan framework kode igniter, ya, karena transmisi data atau pertukaran data atau informasi biasanya kita gunakan ya melalui database, dan dari database tersebut biasanya kita akan load ke dalam suatu view atau tampilan dengan menggunakan teknik-teknik adalah CRUD ya. CRUD pada kode igniter sendiri melibatkan yang pertama adalah controller yang nantinya akan mengcounter semua fungsi yang diinginkan ya, kemudian dihubungkan atau dikomunikasikan dengan model, lalu dari model dan controller tersebut menghasilkan suatu view yang nantinya akan diterima oleh user atau pengguna. Oke, jadi intinya di dalam CRUD ini kita menggunakan 3 komponen yang terpenting ya, controller, model, dan view pada kode igniter. Nah, berikut merupakan contoh daripada CRUD ya di dalam suatu controller. Nah, contoh di sini kita akan perlihatkan script read data, yaitu dengan menggunakan kelas yang ada di dalam controller. Ya, di sini contohnya saya menggunakan kelas user. Ya, kemudian di extend ke dalam CI controller. Nah, kemudian biasanya di dalam suatu kelas ya diawali dengan kurawal buka, yang nantinya ini akan menjadi tahap awal untuk menampilkan perintah atau function-function yang ada di dalam suatu kelas. Nah, berikutnya di sini ada salah satu contoh, yaitu function index ya, dimana function index ini disebut dengan function utama ya. Saya biasanya gunakan function index ini adalah untuk menampilkan data atau untuk nge-read data ya. Contoh di sini adalah script ya, yang fungsinya adalah untuk memanggil suatu model. Nah, di mana ada variabel data, kemudian di dalamnya terdapat user ya kan, string user, kemudian dilakukan this ya, kemudian dituju kepada model user. Nah, nanti intinya di dalam model itu harus ada namanya model user ya, ada function model user yang untuk menampilkan kelas model user, lalu yang bertujuan untuk menampilkan fungsi dari tampil data user ya. Kemudian result ini yang ditujukan untuk melakukan suatu penampilan data atau penampungan data. Kemudian di sini ada thisLoad view. Nah, thisLoad view ini adalah bertujuan untuk meload view ya. Di sini saya arahkan ke dalam template header ya, seperti yang kemarin sudah dibuat ya. Kemudian ada template sidebar di dalam view, kemudian ada user/user data. Nah, di sini adalah
read data ini akan menampilkan isi variabel data ini ke dalam user slash view user atau view user ya, yang ada di dalam folder user ya, yang ada di dalam folder view ya. Kemudian data ini adalah untuk variabel yang nanti akan ditampilkannya. Lalu di sini ada template footer ya. Kemudian biasanya diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup ya, karena kita harus berpasangannya. Untuk function juga memiliki kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah contoh script untuk read data ya, di dalam suatu controller CI. Dan berikutnya adalah create. Ya, setelah read kita menampilkan datanya, kemudian kita juga bisa melakukan perintah create ya, atau kalau di dalam database kita menggunakan fungsi yaitu insert ya. Oke. Kelasnya masih menggunakan kelas controller user ya, Kemudian di sini dibuatkan functionnya adalah tambah underscore data underscore user. Ya, ini nama functionnya harus berbeda ya dengan nama function read, karena seperti prinsip dasar daripada kode Igniter. Jadi di dalam satu kelas tidak boleh memiliki dua fungsi yang sama. Lalu perbedaannya di dalam insert data, di sini ada post ya, atau variabel post yang untuk mengirimkan data yang akan dikirimkannya atau dimasukkan ke dalam database-nya. Contoh di sini ada variabel user dengan metodenya adalah post, Kemudian passwordnya di sini ada password, variabel password, dan isinya adalah password. Ini harus sesuai penamaannya dengan penamaan yang ada di dalam tabel TB user ya, yang kemarin sudah dibuat. Harus sama seperti itu. Kemudian nanti dari metode post ini akan dibuatkan array data. Nah, di sini ada data sama dengan array yang isinya adalah username. Kemudian array itu biasanya diawali dengan kalimat atau tipe data ya, tipe data array. Kemudian di sini kurung buka. Nah, kemudian baru dimasukkan string datanya. Lalu di sini sama dengan kemudian tanda siku tutup ya. Tanda siku tutup ini yang nanti akan mengirimkan data ya, mengirimkan datanya ke dalam variabel username. Begitupun dengan password, level ya. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup, lalu ada tanda titik koma ya. Ini adalah prinsip dasar daripada penulisan array. Nah, lalu berikutnya ada this model user, kemudian tambah data user. Ya, artinya di sini akan meload data ke dalam model user, lalu masuk ke dalam function yaitu tambah data user. Ya. Yang dikirimkannya adalah data array yang sudah dibuat ya di sini. Kemudian dengan nama tabelnya adalah tabel underscore user. Ini harus sama dengan nama tabel yang ada di dalam database alumni ya. Kemudian redirect. Nah, redirect ini berbeda dengan berbeda dengan load view ya. Artinya ini akan meredirect, itu artinya dia akan memanggil kembali kelas user dengan fungsi index ya di dalam controller user, begitu ya. Jadi nanti akan kembali ke sini ya, kembali ke dalam sini ya. Nah, akan memanggil lagi ke sini, lalu dari read data ini akan menampilkan ini.
Begitu ya, itu yang disebut dengan redirect. Oke, baik. Nah, berikutnya setelah create data ada delete. Ya, setelah kita read data, kemudian tambah data, kemudian berikutnya adalah delete. Ya, setelah menambahkan bisa juga menghapus datanya. Nah, di delete sendiri di sini sama scriptnya seperti ini ya. Akan tetapi mungkin di functionnya yang berbeda ya. Name functionnya, dan juga di dalam functionnya kita tambahkan variabel. Ya, tentunya variabel yang ditampung di sini adalah variabel yang memiliki tipe data, bukan tipe data, jenis primary key. Ya, kalau di dalam database rekan mahasiswa biasanya untuk username itu sebagai primary-nya, begitu ya. Atau ID-ID yang lainnya yang memang memiliki kriteria sebagai primary, begitu ya. Yang nantinya hapus data ini akan menginisialkan username ya kan sebagai perwakilan datanya, kemudian untuk menghapus seluruh isi daripada data tersebut diwakili dengan primary-nya, atau di sini saya tuliskan adalah sebagai username. Nah, kemudian setelah itu dibuatkan array ya, where ya, where ini adalah variabel where yang nantinya adalah untuk berdasarkan apa ya kan data itu dihapus, where array, kemudian di sini ada username sama dengan kurung siku tutup kemudian username, dan di akhirnya biasa ya kalau kita menggunakan array diakhiri dengan titik koma. Lalu di-loadkan data tersebut atau dipanggil model user ya kan, lalu dengan functionnya adalah hapus data user dengan isi datanya adalah where dan nama tabelnya. Lalu dilakukan redirect lagi ya kan, ditampilkan kembali setelah dihapus datanya, maka akan ditampilkan tampilan read data ya, ada di dalam kelas user/index, begitu. Lalu berikutnya adalah CRUD. Nah, tentu berbeda dengan read, update, dan delete ya. Read, insert atau create dan delete berbeda sekali dengan edit ya, karena edit data ini memiliki, atau update data ini memiliki dua controller ya. Yang pertama controller edit. Controller edit ini tujuannya adalah untuk menampilkan datanya ya, data mana yang mau dirubah, maka di sini kita buatkan ya, biasanya programmer itu buatkan dengan nama edit. Nah, kemudian setelah ditampilkan datanya misalkan ke dalam suatu form, nah kemudian data tersebut bisa diubah ya kan, dimodifikasi lagi, lalu diarahkan lagi untuk mengupdate data tersebut. Nah, berarti ada dua ya, ada edit dan update di dalam update data. Oke. Contoh di sini kelasnya sama ya. Lalu di sini fungsinya kita menggunakan edit data underscore user, kemudian ini adalah username-nya ya, sebagai parameternya. Kemudian berikutnya dibuatkan array ya, username dan password, username ya, array-nya di sini username, kemudian dibuat lagi variabel data ya dengan nama user, kemudian this model user edit ya, berarti masuk ke dalam model user dengan function edit data where tabel user. Kemudian di sini ada result ya untuk menampilkannya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan load view. Nah, kalau ini bukan redirect ya, tapi ini langsung load view. Artinya dia menampilkan langsung ke dalam tampilan templates/header ya. Kemudian ada lagi template/sidebar. Lalu yang ketiga adalah user ya, form edit. Nah, di sini beda ya dengan read data. Kalau read data itu di dalamnya adalah view user. Kalau di sini form edit user, karena kita menggunakan form untuk mengedit datanya.
Ya, kemudian data ini adalah variabel yang diambil dari variabel user. Oke, lalu di sini untuk template footernya. Begitu ya. Ini adalah contoh untuk edit data. Masih dalam update. Nah, berikutnya adalah setelah ditampilkan datanya ya kan ke dalam form edit ya kan atau fedit di dalam view. Nah, berikutnya tentunya bisa dilakukan perubahan data. Nah, perubahan data biasanya ya kan dibuat dengan perintah seperti ini ya di dalam controllernya. Function, kemudian di sini functionnya kita buat namanya update data user. Kemudian di dalamnya ada post ya. Kita menggunakan metode post. Ya, apa saja yang bisa diupdate? Misalkan ada username, ada password, dan level. Ya, ini yang nantinya akan dilakukan perubahan. Kemudian, seperti tambah data ya, kita buat juga array-nya. Ya, buatkan dengan nama variabel data. Kemudian array-nya username, password, dan level. Lalu setelah itu, where ya, array sama dengan username sama dengan username. Karena yang memiliki primary key-nya adalah ini ya, username, jadi kita tetap masih menggunakan username ya. Ini sebagai array data untuk where-nya. Lalu setelah itu disload. Nah, loadkan datanya kepada kelas model user, kemudian dengan functionnya update data user dengan where, kemudian dengan data, dan yang terakhir adalah tabelnya. Nah, nama tabel usernya. Kalau insert data itu tidak ada tambah data itu tidak ada where-nya ya. Kalau ini ada where-nya karena kita merubah datanya tidak sekaligus ya. Kita harus menginisial dulu data mana yang akan dilakukan perubahan atau update. Begitu ya. Lalu redirect lagi ke dalam kelas user dengan nama functionnya adalah index. Begitu ya. Nah, setelah kita berbicara mengenai controller, kita beralih ke dalam model di dalam kode igniter ya, masih di dalam CRUD data. Nah, bagaimana di dalam model CI pada saat CRUD data? Nah, tentunya di sini ada read data, kemudian ada create dan delete. Untuk read data di sini ada, karena tadi kita sudah arahkan ke dalam model dengan kelas model yaitu model user ya. Model user, kemudian di sini extendnya ke dalam CI model. Lalu ada public function. Ya, public function yang ditujunya adalah tampil user ketika kita mau read data. Ya, seperti yang tadi ditampilkan. Kemudian return, tampilkan this database get. Ya, get itu adalah perintah untuk menampilkan ya, get tabel user. Nah, artinya di sini kita akan meread data berdasarkan nama fungsinya yaitu tabel user, kemudian ditampilkan data tersebut ya dengan perintah get ya dari tabel user gitu ya. Nah, kemudian create, di dalam function create di sini kita buat dengan nama fungsinya adalah tambah underscore data underscore user ya dengan parameter yang dikirimkannya atau data yang dikirimkannya adalah data ya, kemudian tabel atau variabel yang dikirimkannya adalah data dan tabel. Lalu setelah itu this db insert. Nah, di sini ada perintah insert ya. Tentunya di dalam SQL itu ada insert, update, delete ya, sama select ya. Nah, di sini kita menggunakan insert untuk fungsi menyimpan data tersebut ke dalam tabel. Ya, tabelnya yang tadi sudah dideklarasikan yaitu tabel user, kemudian datanya data yang tadi sudah dideklarasikan, data yang dipostkan tadi ya, ada username, ada password, dan juga level. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah delete. Delete di sini menggunakan hapus data user ya untuk functionnya. Where yang dikirimkannya ada variabel where, kemudian ada variabel table. Nah, ini untuk menangkap ya, menangkap variabel yang sudah dikirimkan tadi. Kemudian this db where-nya ini adalah username ya kan, karena kita sudah membuat array username ya sebagai inisialnya. Nah, kemudian this db delete. Nah, ini perintah untuk menghapus ya di dalam SQL. Lalu yang dihapus adalah tabel. Tabel ini adalah
TB user yang sudah dibuatkan di dalam suatu controller atau disebutkan atau dideklarasikan di dalam controller. Begitu ya. Ini adalah contoh dari model yang ada di dalam controller. Di dalam kode igniter. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam edit dan update. Ya. Edit dan update di dalam model, di sini ada functionnya, tentu saja di sini ada edit data user, kemudian where, ya username ya, tadi yang sudah dibuatkan arraynya, kemudian tabelnya adalah tb user yang tadi sudah dideklarasikan. Return, tampilkan this db get where, ya get, ya menampilkan data dengan berdasarkan, ya kan. Kalau tadi pada saat kita select data atau kita tampilkan data itu tidak menggunakan where, ya karena kita tampilkan saja semua data yang ada di dalam database. Biasanya rows, ya kan, berdasarkan rows yang ada di dalam database. Nah, kalau di dalam get where ini kita akan menampilkan namun berdasarkan data yang dipilihnya. Ya, contoh tadi adalah where-nya itu adalah username. Begitu ya. Kemudian di sini ada tabel, variabel tabel, dan juga where-nya yang seperti tadi dideklarasikan. Where-nya adalah username dan tabelnya, ya kan, variabel tabelnya adalah tb user. Gitu ya. Nah, setelah ditampilkan datanya, kemudian dilakukan modifikasi biasanya kan di dalam form. Nah, lalu dilakukan update data. Nah, di sini ada function update underscore data, where data, ya kan, where itu adalah inisialnya ya tadi username, data itu adalah yang tadi sudah dipostkan, ya seperti username, password, dan juga level. Lalu tabel itu adalah nama tb user, ya alias daripada tb user. Kemudian this db where, ya this db where, ya where-nya itu adalah apa yang akan dirubah. Where-nya adalah berdasarkan username. Jadi data yang dirubahnya adalah username. Username yang mana? Ya nanti ketika kita pilih data tersebut, maka kita akan get data yang dipilihnya, lalu ditampilkan ke dalam controller, lalu di where data tersebut, lalu this db update, ya ini perintah untuk mengubah data, biasanya update tabel dan data. Ya, tabel di sini tapi tb user, dan data di sini adalah data yang isinya adalah username, password, dan juga level. Begitu ya. Nah, ini logic di dalam update ya. Ada edit dan juga update. Begitu ya bahasanya. Oke, rekan mahasiswa, setelah controller, kemudian kita bahas juga mengenai model. Lalu berikutnya adalah view-nya. Bagaimana sih view-nya? Nah, view ini bervariasi ya, tergantung daripada selera rekan-rekan mahasiswa, tergantung daripada selera programmernya bagaimana. Ya, nanti mungkin saya akan contohkan dengan view yang saya ambil, ya kan, menggunakan class content wrapper yang ada di dalam admin LTE ya. Ini atributnya, ada sectionnya, ya, section datanya, kemudian di sini ada section class content ya. Ya, artinya di sini nanti konten yang akan diisinya adalah, misalkan di sini contohnya kita buatkan nama tambah data user. Nah, lalu untuk menampilkannya adalah kita buatkan tabel ya. Tabel. Nah, tentunya tabelnya ada di sebelah sini ya. Nah, ada di sini ya. Nah, ini tabel, kelas tabel. Kemudian setelah itu kita buatkan berdasarkan perintah tabel ya. Kalau tabel itu punya bagian ya, di dalam tabel itu ada tr, th, td ya kan. Kemudian ada tbody kalau kita menggunakan tbody, adatheader ya kan kalau kita menggunakan theader. Begitu ya. Nah, di sini kita gunakan tr saja. Tr, th ini untuk headernya. Kemudian ada call span. Call span ini adalah bertujuan untuk membuat
dua kolom menjadi satu kolom ya, biasanya dengan menggunakan call span. Kemudian ditutup dengan tr ya, tr ini ada tabel rows ya. Kemudian setelah itu dibuka lagi dengan tr tabel rows yang kedua, berarti ada tabel rows 1 sebagai headernya yang ini ya. Kemudian tabel rows berikutnya adalah sebagai isinya atau fillnya. tr, kemudian di sini ada sintak PHP ya. Ini PHP buka, no sama dengan 1 ya, no sama dengan 1 itu artinya di sini number itu adalah 1 ya kan, variabel number itu isinya adalah 1. For each ini adalah perintah untuk menampilkan data ya kan yang sudah dilakukan query ya. Nah, di sini ada variabel user ya, dengan nama variabel user karena kita sudah buat di controllernya itu data dalam kurung itu isinya adalah user ya kan, variabelnya adalah user. Jadi data itu adalah user. Maka di sini ketika kita mau menampilkan data daripada controller tersebut, maka kita panggil user ya kan, for each user s ya, harus dibuat inisial ya, karena kita tidak bisa langsung menampilkan user tanpa harus memindahkan kepada variabel lain ya. Artinya variabel pertama ini adalah ya, dia hanya cukup untuk menampung di controller saja. Ketika dia melakukan menampilkan data di luar controller, maka perlu penampungan data lagi, yaitu dengan menggunakan variabel. Di sini saya buatkan s ya, i ya. Maka ketika kita tampilkan variabel PHP kemudian diesokan, pertama adalah nomor ini bukan dari database ya, artinya kita manggil dari sini ya, 1 ya, awalnya 1 dan seterusnya akan melakukan looping. Kemudian i tanda panah, kemudian username ya, kemudian i password, lalu i level. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan data dari dalam controller ya. Tentunya dari controller tersebut mengambil dari data yang sudah dibuatkan oleh model. Begitu ya. Ini untuk menampilkannya. Kemudian, nah ini ya biasanya ditutup. Ya, ditutup dengan perintah PHP buka. Ini untuk melakukan looping ya, variabel nomor plus ya, kita menggunakan bilangan unary untuk melakukan looping datanya ya. Nomor plus artinya setiap ada rows data yang bertambah, maka nomor ini akan terus bertambah sesuai dengan jumlah data yang ditampilkannya. Kemudian di sini ada perintah n for each ya. N for each ini adalah untuk menutup ya, menutup looping ya, atau menutup for each yang sudah ditampilkan ya. Lalu ditutup di sini. Oke ya. Nah, sisanya di belakang ini ada modal data ya. Modal data, nanti kita belajar juga mengenai entry data dengan menggunakan modal data. Ya, sebenarnya itu punyanya Bootstrap ya. Kan tetapi kita di admin LTI pun sudah menyediakan itu. Jadi kita tidak perlu membuka Bootstrap untuk mengkopikan script modelnya. Kita cukup melihat contoh yang ada di dalam admin LTI, kemudian kita coba untuk pasang. Begitu ya. Ini tujuannya adalah agar insert data lebih dinamis ya, lebih cepat lah. Begitu. Nah, itu merupakan contoh daripada tampilan view yang ada di dalam kode igniter ya. Nah, ini lanjutannya ya. Nanti bisa rekan mahasiswa pelajari ya di dalam modulnya. Oke, setelah controller sudah dibahas ya kan. Kemudian model sudah dibahas, view sudah dibahas. Nah,
Itu merupakan penjelasan terkait dengan CRUD ya, sepintas terkait dengan CRUD data. Jadi nanti rekan mahasiswa bisa langsung tinggal praktekkan saja. Ya. Oke, nanti di video berikutnya kita akan coba untuk mempraktikkan bagaimana cara untuk read data, insert data, ya kan, update, lalu delete ya di dalam CodeEditor. Oke, baik, terima kasih rekan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.